Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kami dari kelompok 12 yang mana kami terdiri yang beranggotakan 4 anggota. Yang pertama itu ada Mbak Al-Milatuz Zuhratul Hasanah, terus ada Mbak Maghfiratur Rizka, terus saya sendiri Doni Irwansyah, yang terakhir itu ada Mbak Nurul Fitri Hanifah. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi yaitu hermeneutika Imam Muhammad Al-Ghazali. Langsung saja, di sini saya bacakan yaitu biografi Imam Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali lahir pada tahun 1334 Hijriah atau 22 September 1917 di Nakla Al-Inab, sebuah tempat yang banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Muhammad Abduh, Hasan Al-Banna, Mahmud Shaltut, dan lain-lain. Persentuhannya secara mendalam dengan Al-Quran dimulai ketika ia menempuh pendidikan dasarnya di tempat khusus menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Muhammad Al-Ghazali telah menyelesaikan hafalan Quran 30 juz. Bermodalkan hafalan tersebut didukung penguasaan bahasa Arab yang baik, ia terus membaca, menyelami dan mendalami kandungan makna Al-Quran. Oke, untuk materi selanjutnya itu pemikiran hermeneutika menurut Imam Al-Ghazali yang akan disampaikan oleh Mbak Rizka. Kepada Mbak Rizka, kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan konsep hermeneutika Al-Ghazali. Pemikiran Muhammad Al-Ghazali ini tentang Al-Quran tersebar di banyak bukunya. Tetapi pembahasan yang secara khusus concern pada Al-Quran dapat ditemukan dalam beberapa bukunya yang berjudul Nazorat fi Al-Quran 1986, Al-Mahawir Al-Khamsa li Al-Quran Al-Karim 1989, Kaifa Nata'amalu Ma'al Al-Quran Al-Karim 1992, dan Nahwat Tafsir Madu'i li Suwar Al-Quran Al-Karim pada tahun 1996. Muhammad Al-Ghazali ini menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci komprehensif yang tidak mungkin dilepaskan dari diskursus kehidupan beragama dan bermasyarakat, karena ia sanggup merespons segala bentuk dinamika masyarakat yang terjadi pada setiap zaman. Selanjutnya, tentang metode penafsiran Al-Ghazali akan dijelaskan oleh Mbak Almila. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang metode penafsiran Al-Quran oleh Muhammad Al-Ghazali. Dalam praktek selanjutnya, tentu Muhammad Al-Ghazali juga terpengaruh dengan teori pra-pemahaman dan fusion of horizon Gadamer yang adanya para pemahaman tersebut. Di dalam teori ini dimaksudkan agar seseorang itu mampu mendialogkan pemahaman yang awalnya dengan isi teks Al-Quran. Ciri penafsirannya yang rasional dan kontekstual disebabkan adanya keterlibatannya dengan tokoh serta gerakan reformis modern. Kondisi tersebut dalam teori Gadamer tergolong pada situasi kesadaran keterpengaruhan sejarah atau tradisi di mana seorang penafsir menafsirkan berdasarkan latar belakang kehidupannya. Sekian, bisa dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah contoh penafsiran dari Muhammad Al-Ghazali. Kita bisa melihat ketika ia menafsirkan surah Al-Baqarah. Di tangan Al-Ghazali, surah Al-Baqarah yang merupakan surah panjang ini hanya ditafsirkan dengan 15 halaman. Hal ini bisa dipahami dari tujuan penulisan tafsir yang menurutnya tidak perlu bertele-tele. Dalam menafsirkan surah Al-Baqarah, Muhammad Al-Ghazali terlebih dahulu menjelaskan kondisi yang melatar belakangi tujuan
turunnya surah tersebut, yaitu kondisi di mana Nabi sedang membangun pondasi masyarakat Islam di Madinah. Di saat kaum muslimin awal membangun masyarakat Islam di bawah kepemimpinan Nabi, mereka diintai oleh 3 musuh secara bersamaan, yakni dari kaum kafir Quraisy, Yahudi Madinah, dan kaum munafik. Dalam banyaknya ayat, surah Al-Baqarah mengulas sikap orang-orang Yahudi terhadap ajaran Islam serta sikap mereka terhadap nabi-nabi terdahulu. Dalam bagian Muhammad Al-Ghazali ingin membidik konteks eksternal ayat. Yang pertama contohnya ialah surah Al-Baqarah yang tentang jihad, yakni ada pada surat Al-Baqarah ayat 90. Al-Ghazali menyebutkan bahwa Al-Quran tidak menyukai peperangan, perusakan, dan tindakan apapun yang menimbulkan kerugian. Tapi sikap cinta damai ini tidak berarti istislam, yakni menyerah begitu saja atau mau menerima kezaliman dan penjajahan. Perang di bulan-bulan haram memang dilarang, tapi jika kaum kafir menyerang pada bulan itu, maka kaum muslimin wajib membela diri. Dalam konteks inilah kita memahami surah Al-Baqarah merupakan ketentuan dan hukum jihad menurut Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran perintah untuk memerangi siapapun yang tidak melakukan penyerangan. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, hermeneutika berasal dari kata kerja Yunani, hermeneutik yang punya arti menafsirkan, menginterpretasi atau menerjemahkan. Muhammad Al-Ghazali atau nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali lahir pada tanggal 22 September tahun 1917 di kampung Nakal, Itab, Itali Al-Badrut, Buhairah, Mesir, dan wafat di Riyadh, Arab Saudi pada 9 Maret 1996. Imam Al-Ghazali terkenal sebagai pemikir, teolog, filsuf, dan sufi Islam yang termasyhur. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang pemikiran hermeneutika Muhammad Al-Ghazali. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.